Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Trafifa, NIM 18048. Di sini saya akan mereview dari artikel pengembangan aplikasi permainan pilah sampah menggunakan pemodelan finite state machine. Ada beberapa poin pembahasan di dalam review ini, yaitu pertama objek dan masalah, kemudian peran otomata, kemudian tujuan, kemudian tahapan penelitian, kemudian jenis otomata, dan yang terakhir yaitu membahas tentang hasil penelitian. Kita masuk ke dalam objek dan masalah, yaitu pembahasan pertama. Objek yang diambil dari artikel ini yaitu permainan pilah sampah. Kemudian masalah yang terjadi dalam penelitian yaitu adalah bagaimana finite state machine atau FSM dapat diaplikasikan untuk mendesain aplikasi permainan bernama pilah sampah sebagai diagram model bisnis. Peran otomata. Di sini, Epsilon NFA memungkinkan terjadinya transisi dengan tanpa input atau empty string. Akibatnya, NFA diperbolehkan melakukan transisi secara spontan tanpa menerima input. Notasi formal dari NFA hampir sama dengan NFA, hanya dalam himpunan input atau sigma bisa terdiri dari epsilon yang memungkinkan transisi dengan empty string. Tujuan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa teori otomata dapat digunakan untuk membantu pembuat permainan untuk mendesain permainan pilah sampah. Kemudian ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, desain otomata, kemudian yang kedua, deskripsi bahasa formal dari otomata, yang ketiga, mengetahui himpunan state dan himpunan input, yang keempat, membuat fungsi transisi, yang kelima, mengetahui initial state dan final state, keenam, percobaan aplikasi, dan ketujuh, pengembangan aplikasi. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan jenis otomata yang dipakai di dalam artikel atau penelitian ini, penerapannya dalam aplikasi pilah sampah, yaitu jenis FSM yang digunakan adalah non-deterministic finite automata dengan transisi epsilon atau dikenal dengan NFA. Pada dasarnya, tiap transisi, input, dan state dari NFA menunjukkan karakteristik atau keadaan-keadaan pada sebuah permainan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hasil penelitian. Yang pertama, kita akan melihat apa gambar otomata dari aplikasi ini. Gambar otomata yang terlihat yaitu pertama start, yaitu memulai dalam aplikasi, masuk ke dalam trash shifting to the edge. Jadi di sini nantinya sampah yang akan muncul di dalam permainan adalah bergeser ke kiri. Yaitu nantinya misalnya ada sampah organik atau non organik, dia akan bergeser ke arah kiri. Kemudian kita mempunyai beberapa tahap yang nantinya ada di final state. Kita bahas dulu ke bawah, yaitu trash pick out atau ketika sampah diambil, sampah akan dicek. Trash checking ini akan mengecek apakah sampah itu ditaruh di tempat yang benar sesuai jenisnya, organik maupun non organik. Jika dia benar, dia akan menambah skor atau add scores. Di sini kita akan penambahan skornya yaitu plus 25. Jika salah, yaitu akan reduce skor sekitar, nanti skornya akan dikurangi 20. Di sini bisa karena ada epsilon berarti bisa empty string. Kemudian dia ketika reduce scores itu bisa menyebabkan nantinya adalah pengurangan skor dan akhirnya bisa game over, atau nanti ketika add score atau nanti akhirnya sampah akan habis, sudah difilter atau tidak bisa memfilter lagi sampahnya, maka permainan juga akan berakhir dengan skor yang maksimal, seperti itu. Kemudian kita lihat hasil dalam aplikasi dari penelitian ini. Ini tampilan dari aplikasinya. Bisa dilihat di sini bahwa ada apel sebagai sampah organik dan tulang ikan juga sebagai sampah organik yang bisa diurai oleh alam sendiri.
keadaan awal dari game, yaitu konveyor akan memindahkan sampah organik dan non-organik ke arah samping. Ini merupakan initial state trash shifting. Jadi, sampah yang digeser itu akan terbaca sebagai initial state. Nantinya seperti itu. Kemudian tampilan yang kedua, yaitu ketika ada sampah lain dan ketika pengguna mengambil sampah dan memindahkannya, ini merupakan salah satu input dari trash pickout yang akan mengantarkan pada state trash checking dari state trash shifting. Jadi nantinya ketika kita mengambil, ini akan dibaca oleh sistem sebagai trash pickout yang nantinya menentukan hasil kita, apakah kita akan melakukan penambahan skor sesuai dengan jenis sampah yang kita akan masukkan, atau nanti akan reduce skor atau pengurangan skor jika kita tidak sesuai dengan jenis sampah yang kita masukkan. Kemudian tampilan selanjutnya adalah penambahan skor. Skor pengguna dapat bertambah atau sistem berada di keadaan add scores jika setelah trash checking masukan berada di posisi yang benar atau input merupakan right place. Jadi nantinya kalau kita benar memasukkan sampah organik tadi, seperti sampah makanan ke sampah organik, jadi skor akan bertambah 25. Kemudian selanjutnya, jika kita salah memasukkan jenis sampah yang kita masukkan ke dalam tong sampah yang disediakan, itu akan berkurang nilainya, yaitu minus 20 dan hasil minus 30, hasilnya akan menjadi minus 5. Skor pengguna dapat berkurang atau sistem berada di keadaan minus scores jika setelah trash checking masukan tidak berada di posisi yang benar atau yang merupakan false place, seperti yang tercantum di pada otomata tadi. Kemudian hasil dalam aplikasi. Ketika aplikasi game over, game berakhir bila semua sampah dimasukkan ke tempat yang benar atau ke tempat yang salah menyebabkan skor habis, atau jika sudah mencapai skor maksimal maka sampah akan game over. Menurut saya, aplikasi ini sangat berguna untuk nantinya edukasi kepada anak-anak terutamanya atau kepada masyarakat terhadap nantinya jenis-jenis sampah apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita dan bisa memilah sampah itu sesuai dengan jenisnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada banyak kekurangan di dalam presentasi ini atau di dalam review ini. Saya Minatul Afifa pamit.